tonggak menuju Indonesia maju. Hiruk-pikuk pemilihan umum atau pemilu 2024 memasuki babak akhir. Para anggota MPR, DPR, dan DPD RI dilantik pada Selasa lalu 1 Oktober. Pimpinan ketiga lembaga parlemen juga sudah ditetapkan dan dilantik. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif berhak atas kursi ketua DPR RI. Puan Maharani pun kembali didapuk menjabat posisi tersebut. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menempati kursi Ketua MPR RI. Tersisa satu tahapan lagi sebagai pamungkas pemilu tahun ini, yakni pelantikan Presiden dan Wakil Presiden atau Wapres terpilih. Tahapan itu sekaligus menandai era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Gibran bisa dibilang merepresentasikan menyatunya dua kubu yang semula berseteru. Ayah Gibran, Joko Widodo alias Jokowi, yang masih menjabat Presiden Republik Indonesia saat ini, merupakan rival Prabowo dalam 2 kali pemilihan presiden. Pada masa Jokowi dan Prabowo berkontestasi, muncul narasi-narasi yang bertentangan antar kedua kubu. Adu argumentasi dan saling mengkritik demi memenangi suara rakyat terjadi di antara kedua belah pihak. Residu dari kontestasi masa lalu itu menyeruak menjelang pelantikan Prabowo Gibran. Isu-isu keretakan pun muncul. Semua ini sungguh kontraproduktif bagi penyelenggaraan republik ini. Masyarakat lebih disibukkan untuk melihat ke masa lalu ketimbang menatap ke masa depan bangsa di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Suka atau tidak suka, Prabowo Gibran telah meraih suara terbanyak rakyat dan secara sah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Maka pelantikan keduanya sebagai kepala negara dan wakil sebagai satu kesatuan menjadi amanat rakyat, kecuali salah satu atau keduanya berhalangan tetap. Berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024, berhalangan tetap meliputi meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Presiden Joko Widodo telah mengupayakan proses transisi pemerintahan yang mulus kepada Prabowo Gibran. Ia bahkan secara khusus mewanti-wanti jajarannya agar tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan riak-riak apalagi gejolak di masyarakat. Joko Widodo juga memasuki anggota tim Prabowo Gibran ke dalam kabinetnya dan mengakomodasi sebanyak mungkin program-program mereka dalam anggaran negara. Tentu saja karena Gibran tidak berpartai, kebanyakan anggota tim yang masuk kabinet Joko Widodo sebagai wakil-wakil menteri tersebut merupakan orang-orang Prabowo. Arahan Presiden Joko Widodo berhasil menciptakan kondisi sosial dan politik yang relatif adem seperti sekarang. Fokus bangsa kini ialah menyukseskan pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Situasi politik yang kondusif saat ini hendaknya terus dijaga dan itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Tinggalkan topik-topik perdebatan usang yang hanya mendatangkan mudarat terhadap soliditas kepemimpinan Prabowo Gibran mendatang. Persoalan bangsa ini masih menumpuk, perekonomian tengah lesu, pekerja masih terus dalam bayang-bayang PHK karena industri padat karya tidak bergairah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5% pun tidak cukup kuat untuk mewujudkan visi Indonesia maju pada 2045. Korupsi masih begitu kuat mengakar dalam penyelenggaraan negara hingga di masyarakat. Dari skor 0 sampai 100, 0 berarti sangat korup dan 100 paling bersih. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia hanya 34 dengan peringkat 115 di antara negara-negara di dunia. Dengan skor IPK tersebut, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Timur Leste, Vietnam, dan Thailand. Tidak mudah bagi pemimpin negara mengatasi segala persoalan bangsa, apalagi tanpa kerjasama yang erat. Kita berharap, kalaupun ada ganjalan di antara Prabowo dan Gibran, keduanya dapat menyelesaikannya segera. Rakyat membutuhkan pemimpin yang kompak mengarahkan gerak langkah bangsa, bukan yang jalan sendiri-sendiri. Jadikan pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang sebagai tonggak teladan persatuan kepada rakyat untuk melangkah menuju Indonesia maju.